adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, Bunda berharap hari ini adik-adik dalam suasana yang bahagia, sukacita, dan tentu saja sehat. Adik-adik, kita hari ini akan memulai ibadah impa pada minggu ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah impa, Bunda mau mengajar satu lagu, yaitu dari Kidung Ceria, ya, dari Kidung Ceria 79, judulnya Hosana. Nah, Bunda akan kasih contoh terlebih dahulu, nanti setelah itu kita nyanyi bersama-sama diiringi oleh gitar, ya. Lagunya seperti ini. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Nah, lagunya singkat kan? Coba ulangi sekali lagi ya. Nanti setelah itu baru kita iringi dengan memakai gitar. Yuk. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Nah, itu lagunya. Yuk, sekarang kita diiringi dengan gitar. Kita nyanyi bersama-sama ya. Menyanyi lagu baru. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik, kita seperti biasa kita akan menyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik berdiri semuanya dalam sikap yang siap kita menyanyikan Mars PA.
Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Adik-adik, boleh duduk dan lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih buat hari ini. Di pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memelihara dalam setiap kehidupan kami bersama adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, jika pagi hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tolong Bapa, pada saat kami mengikuti IMPA dari awal sampai akhir nanti, Engkau yang akan menuntun kami semuanya, sehingga adik-adik kami dapat mengerti lewat firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bunda Okta nanti. Juga berkati Bunda Okta agar beliau dapat menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami dengan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian lagi dari Kidung Ceria juga. Dari Kidung Ceria 81 ya. Kidung Ceria 81 judulnya Keledai. Adik-adik tahu ya yang namanya keledai. Keledai itu seperti kuda tapi dia agak kecil. Nah, Bunda akan menyanyi mempergunakan apa ini? Ini namanya daun palem. Nah, pada saat itu dipakai oleh orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, memakai pohon palem ya. Nah, adik-adik kita nyanyi diiringi dengan gitar ya. Keledai binatang yang berjalan lambat-lambat, keledai tak akan lari walau tak ditambat. Keledai binatang
sudah memuji nama Tuhan. Lagunya 4 bait, cukup panjang ya, tetapi itu karena di dalam satu cerita maka tidak boleh diputus. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya adik-adik akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Okta. Nah, adik-adik silahkan duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Mari. Shalom adik-adik terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana hari ini? Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih semangat untuk mendengarkan cerita dari Bunda Okta? Tentunya masih semangat ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab kita, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita terdapat dalam Matius 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita ulang ya. Firman Tuhan kita terdapat dalam Matius 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, firman Tuhannya adik-adik dapat simak melalui video ini ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, tadi adik-adik sudah melihat video yang Bunda perlihatkan kan? Nah, adik-adik memperhatikan tidak? Tadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem naik apa ya adik-adik? Kurang keras, Bunda nggak dengar suaranya. Naik apa? Iya, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dengan sederhana, dengan menaiki seekor keledai. Adik-adik, apa ya bedanya keledai dengan kuda? Coba adik-adik perhatikan gambar yang Bunda tampilkan. Nah, apa ya bedanya? Kuda badannya lebih besar, kemudian biasanya digunakan untuk berperang. Sedangkan keledai badannya lebih kecil adik-adik. Dan keledai membawa damai. Nah, Tuhan Yesus datang tidak untuk memimpin bangsa untuk melakukan peperangan,
Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Maka dari itu Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaannya menunggangi keledai. Nah, adik-adik, sesampainya di Yerusalem, Tuhan Yesus datang disambut oleh banyak sekali orang. Dan mereka membawa apa, adik-adik? Ya, mereka membawa apa ini? Membawa daun palma. Daun palma ini digunakan, ditaruh di bawah tanah. Dan orang-orang juga menaruh pakaian-pakaiannya sebagai alas untuk Tuhan Yesus berjalan, adik-adik. Tadi adik-adik dengar nggak ya? Orang-orang di sana berkata apa? Menyebutkan apa ya adik-adik? Kata apa? Bunda Indah tadi juga waktu nyanyi ada menyebutkan lagunya itu ada kata Hosana. Ingat kan adik-adik? Ya, orang-orang di sana menyebutkan dan berteriak berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua berteriak seperti itu adik-adik sambil melambaikan daun palma. Coba kita sama-sama katakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baik sekali ya adik-adik, kita katakan Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik tahu tidak arti dari kata Hosana? Bunda kasih tahu ya. Hosana berarti selamatkan sekarang, di mana yang dimaksud yaitu permohonan yang dinaikkan dengan sukacita untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita menyambut Yesus dengan damai? Ada yang tahu? Kan tadi Tuhan Yesus datang membawa damai. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menyambut Tuhan Yesus dengan damai? Iya, adik-adik benar. Dengan saling mengasihi, saling menolong. Apalagi adik-adik? Iya, tidak boleh bertengkar. Kemudian, ya, tidak boleh mengejek juga. Kenapa kita tidak boleh mengejek? Ya, karena akan membuat hati teman adik-adik sakit. Itu tidak baik. Kemudian apa lagi? Iya, siapa sering marah-marah sama mama papanya? Tidak boleh marah-marah, tidak boleh melawan orang tua. Kemudian apa lagi adik-adik? Tidak boleh sombong. Harus selalu berkata jujur. Adik-adik harus patuh, taat, dan yang terutama adik-adik harus rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan, dan selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya ya adik-adik. Kita tidak boleh lagi berbuat yang tidak baik, tapi kita harus bersukacita, membawa damai bagi sesama kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus selalu membawa damai. Dengan adanya damai, hidup kita menjadi senang, hidup tentram, hidup rukun, penuh sukacita. Nah, adik-adik ingat ya pesan dari Bunda. Jangan pernah adik-adik berbuat yang tidak baik, tapi selalu mengutamakan damai. Mari kita menyambut Yesus dengan damai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membawa doa kita, doa syafaat kita, dan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami.
Adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang masih sekolah secara daring. Kiranya Tuhan Yesus membimbing anak-anak kami agar dapat belajar dengan baik. Bagi anak-anak kami yang minggu ke depan ada yang berulang tahun, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, serta umur panjang. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati, berikanlah mereka kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya dan pekerjaannya. Kami juga memohon kepadamu, berkatilah gereja kami, kegiatan ibadah kami, ibu pendeta, majelis, pelayan, pengurus pelkat, serta para jemaat-Mu. Lindungilah kami selalu Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berikanlah perekonomian yang stabil, politik yang baik, toleransi kehidupan beragama yang baik, dan diberikan selalu pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan untuk tubuh jiwa kami Tuhan, agar terhindar dari virus corona. Untuk vaksin yang sudah beredar, kiranya menjadi vaksin yang baik untuk kami, dan semoga virus corona ini cepat berakhir. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia dan pembawa damai, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bunda akan memberikan aktivitas untuk adik-adik semua ya. Untuk adik-adik kelas TK, adik-adik siapkan kertas atau buku gambar. Kemudian adik-adik boleh minta tolong sama mama atau papanya untuk menggambarkan daun palma. Seperti yang contoh yang Bunda tampilkan ya. Habis itu adik-adik warnai, dan di tengah-tengahnya adik-adik tuliskan kata Hosana. Oke adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, aktivitasnya sama. Adik-adik sama juga, siapkan kertas putih atau buku gambar. Nah, adik-adik sama seperti adik kelas TK, menggambar daun palma. Nah, bedanya adik-adik menyebutkan cara atau contoh menyambut Tuhan Yesus dengan damai. Tadi Bunda Okta sudah dapat menyebutkannya ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh menambahkan contoh yang lainnya. Nanti adik-adik tulis di masing-masing helai pada daun palma tersebut ya, untuk contoh-contoh atau cara menyambut Tuhan Yesus dengan damai. Nah, sekian aktivitasnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di WhatsApp group ya adik-adik. Bunda dan kakak layan tunggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Oleh Bunda siapa yuk? Oh iya bener, oleh Bunda Okta. Ada yang masih ingat enggak? Tadi Bunda Okta bilang bagaimana cara kita untuk menyambut Tuhan Yesus dengan damai. Ada yang masih ingat? Iya bener, tadi Bunda Okta mengatakan cara kita untuk menyambut Tuhan Yesus dengan damai adalah tidak bertengkar, tidak berkelahi, tidak melawan mama papa, harus menghormati mama papa. Terus apa lagi? Yang lebih penting apa adik-adik? Yang lebih penting adalah adik-adik rajin berdoa, rajin baca Alkitab,
kitab, dan rajin impa. Nah, dengan melakukan semua itu, adik-adik sudah menyambut Tuhan Yesus dengan damai. Nah, adik-adik, sekarang tibalah kita pada persembahan. Siapkan dulu persembahannya, dilipat yang bagus, jangan diremes-remes ya. Yuk, kita persembahan. Nah, adik-adik, untuk memberikan persembahan kita angkat pujian dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Kita angkat bersama-sama ya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kemuliaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ayo masukkan persembahannya. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kemuliaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, setelah kita memberi persembahan, sekarang tibalah kita masuk kepada doa persembahan. Bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, inilah persembahan kami, terimalah persembahan kami Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan lihat dari sedikit banyaknya, tapi lihatlah dari ketulusan hati anak-anak-Mu dalam memberi untuk kemuliaan nama-Mu dan perkembangan gereja serta jemaat-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, setelah tadi kita memberi persembahan, doa persembahan, nah untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Ayat yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Ayo bangkit berdiri sambil ikuti gerakannya Bunda ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, sekarang tibalah kita pada penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Sikap berdoanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun pada saat ini kami tetap melakukan ibadah melalui online. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Bunda Indah, Bunda Okta, dan Bunda Meta yang telah melayani kami pada ibadah saat ini. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh bunda-bunda melalui firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami dapat layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang akan menyambut kedatangan-Mu dengan damai. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Dan tetap ingat pesan dari Bunda Okta melalui firman yang telah disampaikan oleh Bunda Okta. Nah, sampai ketemu pada ibadah online minggu depan. God bless.